Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini semoga kalian di sana dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu. Demikian juga aku di sini sehat-sehat dan baik-baik selalu. Kita akan membaca firman Tuhan kembali dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak untuk kasih setiamu kepada kami pagi ini Bapak. Kami datang ke hadiran-Mu yang suci. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Bapak supaya kami layak Bapak dekat-dekat ke hadiran-Mu. Sempurnakan doa kami Bapak. Berbicara kepada kami setiap masing-masing kami. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan sambung firman Tuhan kembali ya. Makan dan minum vitamin dulu. Vitamin firman Tuhan. Di video yang lalu tentang siapa yang menyesatkan orang. Jadi dibilang di sini, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi simbol anak kecil. Kita itu seperti anak juga ya. Jadi kalau setiap kita yang menyesatkan seseorang ya, bukan jadi, artinya begini. Banyak orang yang mungkin gak sadar kalau dia itu disesatkan juga. Karena mungkin yang dia ikuti adalah pemuka agama. Orang-orang ibaratnya orang-orang penting. Orang-orang yang di atas kemampuan yang biasa. Jadi seperti kayak dia itu role modelnya kita atau panutan kita. Nah ternyata si orang yang dibangga-banggakan ini, ternyata dia nggak benar-benar dari Tuhan. Jadi dia itu dikuasai oleh iblis untuk memanipulasi orang-orang yang di bawah dia. Dan orang-orang yang di bawah ini tidak kritis. Tidak iya aja semuanya iya gitu. Jadinya yang di atas ini salahlah dia yang di bawah. Makanya sekarang aku katakan kepada kalian di sana, aku ingatkan kembali, buka Alkitab kalian, baca sendiri, berdoa pada Tuhan secara langsung, secara pribadi. Bagi kalian apalagi yang sudah Kristen, cari Tuhan itu sendiri. Bukan berarti tidak bisa kita ke pendeta atau ke pemuka agama yang lain untuk berdiskusi, itu boleh, sangat boleh. Tetapi kembali lagi aku ingatkan, jangan lebih tinggi pengetahuan kita daripada perbuatan kita. Ya, kadang-kadang ada orang banyak bisa tahu ini, tahu itu, tahu doktrin, semua doktrin dia tahu, menjelaskan dia tahu, tetapi perbuatannya itu nol. Jadi, alangkah lebih baiknya pengetahuannya itu besar dan perbuatannya juga besar. Apalagi menyangkut dengan namanya firman Tuhan ini. Karena Tuhan datang ke dunia ini, dia mencontohkan bagaimana dia menjadi seorang manusia yang mengalahkan dunia ini, yang mengalahkan kejahatan, yang mengalahkan dosa-dosa. Jadi kita harus menjadi sama seperti dia, seperti Bapa kita. Mudah? Nggak mudah. Kalau mudah, kita mau sama dia dulu, mau dibentuk sama Tuhan, undang dia. Kadang-kadang kita pun undang dia. Kalau kita nggak alert, kalau kita nggak selalu baca firman Tuhan ini, kita isi terus diri kita dengan firman Tuhan, itu akan bisa juga kita jatuh ke dalam dosa itu. Karena seperti aku bilang lagi, setan itu sudah di pikiran kita ini. Sudah ada dia di pikiran kita. Mengusirnya itu hanya dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Hanya dengan cara itu. Kalau kedagingan kita ini, kita nggak bisa. Kita kacau, kita bisa jadi, ibaratnya udah jadi mess gitu loh, udah jadi crashing gitu, kayak pesawat yang jatuh, udah kayak gitulah kita. Ibaratnya kalau orang Medan bilang itu amburadul, udah kacau balau gitu. Makanya kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, kita harus dekat-dekat dengan Tuhan. Karena dibilang Tuhan di sini juga, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Karena Tuhan sendiri sudah katakan di sini, ya penyesatan itu memang harus ada. Karena apa? Iblis menuntut, dia masih punya waktu sekarang. Tetapi pada saat Yesus datang kedua kali, dia udah gak ada waktu lagi. Nah disitulah dipisahkan orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi bagi kalian yang menonton video ini, cepat-cepat bertobat. Jangan mau disesatkan, jangan mau menjadi penyesat, jangan mau kalian jadi anaknya si iblis. Kita lanjut lagi firman Tuhan, terdapat di 2 kitab, di Matius dan Lukas. Jadi Markus nggak ada, tetapi aku akan baca karena ini sangat penting sekali bagi kita ya. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat,
tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kalau dibaca ayat ini sungguh sangat menyenangkan ya. Tetapi begini, kalau ada yang maksudnya seperti ini, aku pernah berargumen dengan abangku juga ya. Artinya dia bilang karena ada domba yang sesat itu ya, domba yang sesat itu bertobat. Jadi seisi surga itu bersorak-sorak. Artinya Tuhan itu lebih bangga, lebih gembira karena domba yang hilang ini, yang berdosa ini. Kalau bagi kalian yang nonton, yang kalian gak ngerti, domba itu artinya kita sendiri, simbolnya orang atau ya kita dombanya. Ya, kita adalah domba dan Tuhan adalah gembalanya. Jadi kalau Tuhan seperti yang di ayat tadi mengembalakan domba dan satu domba ya dari 100 domba itu dia ibaratnya ibaratnya dia itu keluar daripada rombongan domba-domba yang 99 itu. Nah, Tuhan akan mencari itu, dia akan meninggalkan yang 99 ini demi untuk yang satu itu. Dan pada saat dia dapat, dia bersuka cita. Ibaratnya dia lebih bersuka cita ibaratnya daripada yang 99 itu tadi yang masih ibaratnya di kandang atau dia dalam lingkupnya dia. Nah, di sini kalau orang yang besar kepala dalam artian, ya udahlah, berdosa aja terus. Nanti detik-detiknya Tuhan mau datang, barulah aku bertobat. Nah, disinilah kita pemikiran yang salah. Kalau kita tahu Tuhannya kapan datang, contohnya tahun depan tahu datang, bisa kita bertobatnya ya udah di bulan Desember lah kita atau bulan November bertobat. Masalahnya kita nggak tahu Tuhan ini kapan datang. Mungkin besok, minggu depannya, mungkin tahun depan dan sebagainya. Atau mungkin pun pagi, mungkin pun siang, mungkin pun malam, kita nggak tahu. Jadi kalau kalian baca ayatnya ya di Alkitab, Tuhan itu datang seperti pencuri. Kalian tahu nggak kapan pencuri itu datang ke rumah kalian? Pasti nggak tahu. Kalau tahu bukan yang pencuri, itu namanya tamu. Jadi Tuhan Yesus itu datang, bukan Tuhan Yesus menjadi pencuri, bukan gitu. Tuhan Yesus itu waktu dia datang ke dunia ini kedua kali, dia itu seperti pencuri. Kita nggak ada yang tahu. Makanya sekarang dibilang berjaga-jaga, berdoa. Karena iblis sudah menguasai kita. Kata Tuhan apa? Memang harus ada itu. Memang harus dia bekerja sekarang-sekarang ini. Karena sekarang-sekarang ini kita itu berperang melawan kejahatan. Berperang melawan roh-roh jahat. Dan roh-roh itu sudah menguasai pikiran kita masalahnya. Jadi kalau kita nggak undang Tuhan Yesus, Roh Kudus, nggak mampu kita. Kita nggak mampu. Ini daging ini kan dia udah kuasai. Kita lengah aja sedikit. Kacau balau kita. Kita udah dikuasai sama dia. Nggak bisa lagi kita. Bahkan kita pun bisa lupa dengan diri kita sendiri. Siapa kita lupa. Bahwasanya kita adalah anaknya Tuhan. Kita ini adalah diciptakan untuk segambar dengan dia. Kita sama seperti dia. Tetapi hati kita, pikiran kita, kalau kita juga nggak melekat sama Tuhan itu, kita bisa dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat itu sangat menyiksa kita. Ya, kalau kita baca, pokoknya kalau kalian baca di Alkitab, bagaimana roh jahat itu menguasai anak yang penyakit ayan ya. Sampai selalu dia itu dibanting-banting ke tanah. Dia dicampakkan ke api, dia campakkan ke air ya. Tersiksa dia. Bukan hanya anak itu yang tersiksa. Orang tuanya pun yang melihat atau orang pun yang melihat merasa tersiksa juga. Kasihan, aku mau tolong gak bisa gitu. Makanya tubuh kita ini, jiwa kita, ya pikiran kita ini, kita harus benar-benar serahkan sama Tuhan. Bukan serahkan maksudnya mau mati gitu, bukan. Berserah diri, bersandar kepada dia. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Karena di tangan Tuhan Yesus, kita bisa dikendalikan untuk ke yang baik, untuk yang benar, bukan ke jahat. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita itu akan dikuasai oleh yang namanya roh jahat, iblis itu sendiri.
sendiri. Jadi di sini aku ingatkan kembali lagi, buka Alkitabmu, berdoa pada Tuhan, selalu berkomunikasi kepada Tuhan, selalu undang Tuhan dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam jiwamu, supaya kita tetap berada di koridor yang tepat, di dalam jalan Tuhan itu sendiri, dalam kebenaran itu sendiri. Hingga pada saat kedatangannya kedua kali kita tetap berada bersama-sama dengan Dia. Dan di sini kita akan melanjutkan lagi, ya. Kita akan lanjutkan lagi yang di Lukasnya. Lukas 15 ayat 1-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau dari ayat ini yang di atas itu menceritakan bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi nggak suka kalau orang-orang berdosa atau pemungut cukai selalu bersama dengan Tuhan Yesus, karena mereka menganggap orang-orang pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa. Jadi kalian boleh nonton di videoku yang lalu ya. Jadi kita bahas yang di bawahnya aja. Ini yang dari atas itu sama seperti yang di Matius tadi, tapi yang terakhir aku akan ulangi baca lagi ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi sebenarnya begini, bagi kita yang tinggal atau lahir di Kristen dan tetap pegang firman Tuhan itu, artinya kita nggak perlu bertobat lagi ya. Artinya kita memang selalu ya, baik ucapan kita, pengetahuan kita, dan tingkah laku kita semuanya sama menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetapi ada orang yang contohnya dia Kristen tadinya, dia juga lahir di terang, dia tahu, tetapi dia jatuh ke dalam dosa. Dan ibaratnya itulah domba yang hilang itu. Dan pada saat dia dicari oleh Tuhan sendiri, dia meresponin si orang ini, meresponi tentang panggilan Tuhan itu kembali, dan dia kembali, dan dia ditemukan artinya itu. Nah, Tuhan sampai katanya taruh si dombanya itu di atas bahunya ya. Jadi itu seperti kayak anaknya ya. Makanya kalau kita lihat ada seorang bapak, dia taruh anaknya kadang-kadang di sini gitu. Kan suka ya, aku juga dulu pernah kayak gitu waktu aku kecil. Dan itulah kegembiraan bapak ini. Sampai bahkan bapak ini katanya dia mengundang para sahabatnya untuk merayakan karena dombanya itu sudah ditemukan. Artinya kita yang ditemukan oleh Tuhan lagi dari yang dosa itu tadi, yang kita jatuh ke dalam dosa, kita kembali lagi kepadanya, katanya seisi surga ya bersuka cita, bahkan lebih besar sukacitanya daripada domba-domba atau orang-orang yang memang udah diterang itu, yang ibaratnya nggak kemana-mana, tetap dia sama Tuhan katanya. Nah, jangan kita besar kepala dengan hal itu karena pikiran seperti yang pertama tadi yang aku terangkan itu. Yang aku bilang waktu aku sama abangku berargumen. Artinya nggak apa-apa lah bikin dosa dulu, ibaratnya lebih baik ibaratnya bertobatnya itu pada saat Tuhan datang lah, detik-detiknya aja bertobat. Ya nggak bisa lah. Kalau Tuhan udah datang tiba-tiba kita belum bertobat, mamangnya kita bisa dimasukkan ke surga? Ya enggak. Kecuali kalau sebelum Tuhan itu datang, makanya sekarang harus bertobat gitu. Bagi kalian itu sekarang yang dipanggil. Jadi kalau besok udah Tuhan datang, besok mau bertobatnya ya, kita udah dipisahkan. Dipisahkan dari orang yang benar dan orang yang tidak benar. Udah penghakiman, tinggal dicampakkan ke neraka. Ibaratnya seperti itu. Kan di video yang lalu juga udah dibilang sama Tuhan, kalau bahkan matamu saja, mata
atau tangan saja atau kaki saja melakukan dosa, hendaknya itu kita dibilang dipotong aja lah itu, daripada tubuh kita seutuhnya ini tetap ada tapi kita malah ke neraka. Lebih baiklah salah satu nggak ada, ibaratnya jadi timpang kita. Lebih baik itu kita masuk ke kehidupan, ke surga, bukan ke kematian, ke neraka itu. Tetapi kalau kita mau sadar, di surga itu tidak ada penderitaan dan itu nggak mungkin. Itu ibaratnya kiasan seperti ini. Ada sesuatu dosa-dosa kita yang kita cintai ya. Makanya aku pernah, kalau kalian pernah dengar film yang dibilang manisnya dosa, pahitnya cinta. Ya, jadi kalau kalian pernah nonton itu, aku belum pernah sih nonton film itu. Tetapi dari judulnya itu aku pernah lihat kayak dari YouTube gitu. Dan ya aku berpikir sepertinya memang kalau kita pun mencintai seseorang, kita pasti terluka. Tetapi ada orang yang mungkin yang sudah dicintai, pastinya dia melakukan hal yang jahat atau mungkin dia berselingkuh dan sebagainya. Dia merasakan itu kenikmatan. Kan itu dosa, tapi dia menikmati. Sementara orang yang mencintai dengan tulus tetapi diperlakukan dengan tidak adil, yaitu kepahitan bagi dia. Ya, tapi itu kan kelihatan mata manusia yang sekarang. Kalau kita contohnya kita di dunia ini kita mengalami yang namanya penganiayaan, tetapi kita tetap firm, kita pegang firman Tuhan, kita tidak terkecoh dengan manipulasinya setan. Tuhan itu senang dan sangat dia memberkati orang yang melakukan firman-Nya itu. Gak mudah, memang gak mudah. Aku itu gak mudah. Karena seperti tadi aku bilang, sadar bahwasanya setan itu sudah menguasai pikiran kita ini. Jadi jalan satu-satunya supaya kita tidak, walaupun kita dikuasainya, tetapi kita tetap melakukan firman Tuhan, kita tetap melakukan yang baik dengan cara undang Roh Kudus, berada di dalam pikiran kita juga, berada di dalam hati kita juga, berada di dalam lingkupnya Tuhan. Karena di dalam lingkupnya Tuhan, meskipun setan juga ada di situ, kita tetap anaknya Tuhan. Kita tetap menyenangkan hati Bapa. Kita tetap bisa memberikan yang terbaik. Kita tetap bisa memilih yang namanya kebenaran. Kita tetap bisa melihat yang mana yang salah, yang mana yang benar. Karena kita tetap mengundang Dia di dalam pikiran kita ini. Karena Tuhan akan memampukan kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, seperti aku bilang, kita jadi mess. Kita jadi sampah. Kita bisa jadi crashing, kayak pesawat jatuh jepret. Kalau pesawat jatuh ke tanah, pecah luluh lantah semuanya. Kita luluh lantah. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kita lakukan, kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi itu tidak harus berdoa ke kamar, bisa juga, itu lebih baik. Tapi kalau di tengah jalan, dimanapun, kalau kita merasa sedih, kecewa, marah, kepahitan, atau kita merasa kesal dengan sesuatu, atau kita minta diberkati, dilindungi, atau minta pertolongan Tuhan, bicara aja dalam hati. Tuhan Yesus, Bapa, aku sedang seperti ini. Tolong bantu aku. Aku sedang sakit, aku sedang luka, aku sedang marah, kepahitan dan sebagainya itu. Pokoknya Tuhan sembuhkan aku di dalam hatimu. Jadi Tuhan itu gak perlu dia diajarin. Dia Maha mengetahui. Yang penting kita panggil namanya. Kita berserah diri. Dan kita mau dibentuk, kita mau melakukannya. Maka kerjaan Tuhan itu akan sempurna di dalam kehidupan kita. Kiranya ini menjadi perenungan buat kita pegang firman Tuhan tetap, karena dengan cara firman Tuhan ini kita lakukan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita dilayakkan, kita dimampukan dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Sampai kedatangannya kedua kali, kita pun dijemput dengan sorak-sorai, dengan malaikat Tuhan yang merasakan kebahagiaan bahwasanya kita tetap berada di dalam lingkupnya Tuhan. Merasa kita itu tetap menjadi anaknya Tuhan. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pagi ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, hari Sabat-Mu ini kiranya Kau berkati kami Bapa. Sepanjang hari ini Bapa, Kau jauhkan mara bahaya. Berikan kami kesehatan Bapa, berikan kami panjang umur, ajar-ajari kami Bapa dalam setiap kehidupan ini. Ajar-ajari kami Bapa supaya tetap melakukan firman-Mu. Ajar-ajari kami Bapa supaya turut kehendak-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Sempurnakan doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Amin.